Untuk di bulan Januari. Kemudian untuk kendaraan sudah 2, Babin Kamtimas. Jadi jumlah Babin Kamtimas ada 119. Dari 119 itu kita sudah penuhi kemarin baru tahap 130 sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Nanti kita tambah lagi kalau lebih sekitar 100 kendaraan trail juga agar untuk operasional anggota 1 bulan ke depan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan, itu bisa beroperasi secara maksimal. Wakapolri berharap dengan bantuan dari Polri, situasi di Aceh Tamiang bisa kembali normal, terutama sebelum bulan Ramadan. Niko Anggriawan, Kompas TV, Aceh Tamiang. Polri menyalurkan bantuan logistik ke 5 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan ini guna mempercepat pemulihan pasca banjir dan longsor di Sumatera Utara. Polri menyalurkan bantuan logistik ke 5 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 5 kecamatan dengan kerusakan terparah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi fokus Polri untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan percepatan normalisasi kawasan terdampak. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan bantuan yang diberikan berupa alat berat, penyediaan air bersih, hingga bahan pokok. Lebih lanjut, Komjen Dedi mengatakan saat ini pengiriman bantuan sudah bisa melalui jalur darat setelah sebelumnya bantuan hanya bisa dikirim lewat jalur udara. Ya, alat berat di sini ekskavator kita sudah 5 ya, ada 5 ekskavator kita bantu untuk membuka akses. Kemudian jembatan di sini alhamdulillah juga bantuan dari Pak Bupati, kemudian Kapolres, teman-teman TNI sudah memperbaiki jembatan-jembatan tadi yang sudah kita lalui. Ada jembatan-jembatan yang rusak, sudah kita coba perbaiki biar akses semakin menjadi lebih lancar. Selain mengirimkan bantuan bahan pokok, Wakapolri bilang Polri akan menambah jumlah personel BRIMOB untuk diterjunkan ke lokasi terdampak banjir di Tapanuli Tengah guna mempercepat perbaikan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di lokasi bencana dari Kapolres, dari jumlah 150 dari Satuan BRIMOB biasanya sudah cukup. Namun demikian kita sudah menyiapkan Mabes Polri 1.500. Ya, yang tadi 500 sudah kita kirim ke Aceh Tamiang maupun di Aceh Utara, sama tambahan lagi untuk Aceh Tengah kita kirim. Nah di sini dengan 150 kalau misalnya kurang nanti kita perbantukan lagi untuk penguatan atau penebalan mempercepat untuk proses normalisasi pasca bencana. Pemberian bantuan ini merupakan komitmen Polri untuk mempercepat normalisasi wilayah yang terdampak banjir bandang di Sumatera. Niko Anggriawan, Kompas TV, Tapanuli Tengah. Bandara Soekarno-Hatta menjadi pintu gerbang utama keluar masuknya manusia dan barang dari dan menuju Indonesia. Sebagai objek vital nasional, Polri melalui Polresta Bandara Soekarno-Hatta hadir menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari kesiapan sebagai simpul pengiriman bantuan kemanusiaan bencana Sumatera, penindakan kejahatan dan penyeludupan di kawasan bandara, hingga pengamanan lonjakan penumpang Natal dan Tahun Baru. Lalu seperti apa peran Polri dalam menjaga pintu gerbang Indonesia? Saksikan selengkapnya saudara dalam kisah presisi episode Polri menjaga pintu gerbang Indonesia 2025 pada hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Dan masih dalam suasana liburan Nataru saudara, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi dipadati kendaraan. Informasinya sesaat lagi. Lebih
sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi mulai dipadati kendaraan menuju kawasan Puncak. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi ini terpantau ramai lancar. Aktivitas kendaraan menuju kawasan Puncak terlihat didominasi oleh mobil pribadi. Kondisi lalu lintas di kawasan ini, saudara, masih relatif terkendali. Pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Sementara itu, saudara, hari Minggu pagi ini warga kota Semarang, Jawa Tengah mengisi hari libur Natal dan Tahun Baru dengan mengajak keluarga untuk berolahraga bersama. Momen libur Nataru dimanfaatkan warga kota Semarang dan sekitarnya untuk mengajak keluarga untuk berolahraga bersama di area Car Free Day, tepatnya di Simpang 5 Kota Semarang. Selain untuk berolahraga, aktivitas menarik lainnya juga bisa dilakukan di area Car Free Day, seperti menjajaki dagangan UMKM yang bervariasi, mulai dari makanan, fashion, sembako, dan juga kesehatan. Dan untuk mengetahui situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dan suasana Car Free Day di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Meidina Andas dan juru kamera Roy Ilman di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sementara di kawasan Simpang 5 Semarang ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juru kamera Dedi Setio. Kita terlebih dahulu akan ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, selamat pagi rekan-rekan. Kita akan ke Puncak Bogor. Meidina, seperti apa pagi ini pantauan Anda di sana? Kalau saya lihat di belakang Anda sudah cukup ramai ya kendaraan menuju ke puncak. Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Benar sekali bahwa saat ini pantauan kami di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di depan Polres Bogor tempat saya melaporkan. Saat ini memang situasinya terpantau masih ramai lancar. Juru kamera Roy Ilman akan memperlihatkan visualnya kepada Anda. Jadi memang untuk arah sebaliknya, yakni ke arah wisata puncak ini memang di ujung sana itu memang sudah mulai terlihat padat merayap. Namun memang belum terlihat adanya lonjakan kendaraan yang mengharuskan diberlakukannya sistem satu arah atau one way maupun sistem rekayasa ganjil genap. Dan juga persimpangan masih terlihat berfungsi, belum ada terlihat adanya penumpukan yang ekstrim. Sebelumnya memang satu hari yang lalu, tepatnya Sabtu 27 Desember 2025 kemarin, memang sistem one way sempat diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang meningkat sejak pagi harinya. Namun pada petang kemarin, rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah tersebut resmi diakhiri sehingga kendaraan sampai pagi ini dapat kembali melintas secara normal melalui dua arah. Dan keterangan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, yakni dari KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardianovianto, menyebutkan bahwa memang pada Sabtu kemarin terjadi kenaikan jumlah kendaraan menuju kawasan puncak sekitar 20% jika kita bandingkan dengan hari sebelumnya, yakni Jumat 26 Desember. Dan dari kepolisian juga menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas dapat kembali diberlakukan secara situasional apabila terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan pada hari tersebut.
Dan juga selain adanya lonjakan kendaraan, terdapat juga lonjakan pada tingkat hunian penginapan di kawasan Puncak. Data yang kami himpun dari pihak kepolisian mengatakan bahwa jika pada hari Jumat 26 Desember kemarin tingkat okupansi mencapai 64%, namun kemarin tepatnya pada hari Sabtu tingkat okupansi mencapai 75%. Dan memang dari pantauan kami sejak tadi, kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B, yang dimana juga momentum ini mengingat pas juga dengan hari libur sekolah. Dan untuk titik kemacetan atau titik kepadatan yang diprediksi akan terjadi di Simpang Gadok, Simpang Pasir Angin, Simpang Pusdik Megamendung, Hankam, sampai dengan Simpang Pasar Cisarua. Kembali ke Anda, Nanda. Kalau di kawasan Puncak, khususnya di Simpang Gadok, sudah mulai ramai lancar. Nah, kita akan bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Febriana, gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana, apalagi di momen Nataru. Ya, Nanda dan juga saudara, di libur panjang momen Nataru kali ini memang dimanfaatkan warga Kota Semarang dan juga sekitarnya, bahkan ada dari beberapa daerah lainnya seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung yang menikmati minggu paginya di area Car Free Day Simpang 5 Kota Semarang, tepatnya di Jalan Pahlawan, di mana selain bisa berolahraga bersama keluarga, anak, dan juga kerabat yang ada di Kota Semarang ini, juga bisa menikmati UMKM ataupun jajanan-jajannya disediakan UMKM, mulai dari kulineran, kemudian juga fashion, bahkan ada sembako juga ini. Nah, untuk kulinernya sendiri ini tidak hanya kuliner khas Kota Semarang, namun juga ada makanan-makanan ataupun kuliner Nusantara, dan juga ada makanan dan juga minuman yang lagi viral ataupun hits. Nah, pastinya ini anak-anak muda suka sekali dengan makanan ataupun minuman yang lagi hits seperti itu. Kemudian tadi juga saya melihat tidak hanya yang berolahraga jalan ataupun lari, namun juga ada kegiatan lainnya seperti senam. Ini tadi ada senam para ibu-ibu dan juga diikuti anak-anak muda lainnya ini, nimbrung seperti itu, karena memang asik sekali ya. Kemudian juga kalau misalkan Anda ataupun saudara ini tidak mau olahraga, tidak mau lari ataupun senam, bisa hanya menikmati ataupun duduk-duduk saja sambil melihat kuliner-kuliner itu tadi. Kemudian juga ada fashion, cek kesehatan gratis juga tadi ada. Kemudian juga membeli pernak-pernik apalah yang khas Kota Semarang. Kemudian juga untuk sembako juga ini ibu-ibu pasti sangat suka ya. Jadi pulang dari Car Free Day di Simpang 5 Kota Semarang tidak hanya badan yang sehat karena juga membakar kalori, namun juga perut ini tentunya kenyang dan juga banyak tentengan seperti itu, Nanda. Nah itu, perut ini yang jadi penting ya, kuliner pasti jadi tujuan. Terima kasih atas laporan Anda, Febriana Mila, sebelumnya melaporkan dari Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada laporan dari Medina Andas di Simpang Gadok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Electronic City kembali hadir di Big Bang Festival 2025 meramaikan pesta diskon elektronik pasti untung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Festival cuci gudang terbesar ini menawarkan berbagai promo menarik sekaligus menghadirkan beragam aktivitas hiburan yang menarik minat pengunjung. Electronic City kembali hadir di Big Bang Festival 2025 pada akhir tahun ini dengan berbagai penawaran menarik. Festival yang mengusung konsep pesta diskon elektronik pasti untung terbesar ini digelar selama 12 hari di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran Electronic City yang pada tahun ini kembali berpartisipasi memeriahkan Big Bang Festival 2025 dengan berbagai promo spektakuler dan aktivitas seru di booth hall A3. Beragam produk elektronik ditawarkan dengan diskon hingga 90%. Serta potongan langsung hingga 2,4 juta rupiah. Promo ini berlaku untuk berbagai kategori produk, mulai dari aksesoris, gadget, hingga kebutuhan elektronik rumah tangga. Besarnya potongan harga yang ditawarkan dirasakan langsung oleh pengunjung.
Hari ini diskonnya gede banget gitu kan, karena kebetulan ini juga lagi ada Big Bang Fair kan, jadi harganya itu jauh lebih murah daripada kalau kita belinya langsung di toko gitu. Jadi kalau saran aku sih kalau mau belanja mending kesini aja langsung. Big Bang banyak flash sale sama diskon-diskon. Sama diskonan. Jadi kita kesini ya buat cari barang yang diskonan itu. Iya. Kebetulan kita juga tadi dapat voucher 500.000, jadi benar-benar dapat potongan harga yang besar banget. Tak hanya promo harga, salah satu toko retail modern elektronik terbesar di Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah program yang tak kalah menarik. Mulai dari flash sale, pesta lelang produk, hingga program tangkap hujan rupiah yang memberi kesempatan pengunjung meraih uang tunai secara langsung. Keseruan lainnya juga hadir melalui undian berhadiah mobil bertajuk Spektakuler Surprise. Selain itu, suasana booth semakin meriah dengan berbagai aktivitas hiburan seperti pertunjukan musik, lomba mewarnai untuk anak, serta games corner bagi seluruh pengunjung. Big Bang Festival 2025 di G-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung hingga 4 Januari 2026 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi menutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berlibur. Sampai jumpa. Tahun baru 2026 bersama program-program istimewa Kompas TV. Newsroom Rewind 2025. Kompas Malam spesial Tahun Baru. Sapa Tahun Baru 2026. Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2026. Just for Laughs Gags. Pop News spesial Tahun Baru 2026. Ikuti selengkapnya pada jam-jam berikut. Sukacita dalam asa. Selamat Tahun Baru 2026. Kompas TV. Selamat pagi. Di episode Newsroom Rewind 2025 kali ini, editorial pilihan redaksi Kompas TV tak hanya akan mengingatkan Anda soal program prioritas hingga kebijakan pemerintah Kabinet Merah Putih, tapi juga apa yang terjadi dari dalam gedung parlemen dan juga beragam fenomena baik di masyarakat